Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak. Iya, Iya, oke, udah dengar, udah jelas ya. Tolong aha. dikenalkan kembali namanya dari awal. Oh iya, perkenalkan nama saya Ibu Wulan dari Toro, tepatnya Purwodadi, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Oke, Ibu beberapa waktu yang lalu pernah menghubungi saya, katanya pernah mengalami keajaiban salawat. Saya mau Iya. tanya dari awal sekali, bagaimana ceritanya Ibu bisa mengenal amal salawat, kapan pertama sekalinya? Oh iya, pertama kali saya mengenal sholawat itu tepatnya tahun 2019, bulannya bulan November itu. Itu nggak sengaja sih lihat-lihat YouTube itu, kok ada ceramah. Pertama tuh Ustadz Mansur gitu tentang sholawat, keajaiban sholawat. Pokoknya kalau mau apa-apa tuh sholawatin aja kayak gitu. Nah, udah dengerin itu ada ke bawah lagi. Terus ada testimoni itu dari channelnya Ustadz, saya dengerin, nah saya tuh tertarik gitu. Nah, di suatu hari tuh ada kejadian yang di situ saya nggak punya uang sama sekali deh, uang tinggal 5.000 kayaknya. Tak kasih anak sekolah gitu buat eh, uang saku. Nah ternyata di hari itu hari Sabtu ngadain kegiatan mau berenang katanya gitu. Terus Oke. pulang tuh minta uang lagi. Nah Mhm. pas pulang itu aku masih kondisi habis sholat duha masih bersolawat gitu. Nah dia minta uang 20.000. Saya nggak punya sama sekali gitu kan. Oh habis renov rumah ya, tabungan mau habis, kerjaan macet. Nah aku nangis, anak itu juga nangis. Aku bilang, adek kalau masih punya tabungan itu dipakai dulu, kalau masih ada tabungan 20 atau berapa pakai dulu, nanti diganti kalau mama ada uang gitu. Terus anaknya udah berangkat sekolah lagi. Di situ saya lanjutin lagi sholawat, dan saya sambil nangis tuh mohon sama Allah. Kan di situ saya juga ada merintis usaha bikin baju pengantin gitu. Iya. Nah di situ hanya bermodal kepercayaan kan sama temen, yang tentu temen juga. Nanti aku bayar kalau selesai semua ya Mbak gitu. Mhm. Ini pokoknya dibikinin dulu deh, nggak pakai DP kayak gitu. Nah di situ eh, aku langsung gini saat nangis, pokoknya nangis jadinya deh, minta tolong sama Allah, ya Allah, masa cuma diminta uang anak buat sapu aja nggak ada gitu. Saya mohon pertolongan gitu, entah dari mana, terserah uang itu dari mana saya nggak tahu gitu. Pokoknya semua aku serahkan deh, hidup mati dan segalanya aku serahkan sama Allah gitu. Nggak ada 1 jam, tahu-tahu yang pesen baju itu hilang, WA gitu, Mbak saya mau DP aja deh gitu. Saya mau DP 300 kayak gitu. Ya Mhm. Allah, saya langsung nangis. Kan juga mikir ya besok mau makan gimana gitu. Orang suami juga kerjaan itu pas nggak ada job kayak gitu. Soalnya bener-bener tabungan habis pindahan rumah, buat renov tuh tabungan habis sama sekali. Nah itu yang itu pokoknya langsung aku bilang sama suami, ya Allah ya ini doanya langsung dikabulkan, bener-bener sholawat itu memang bener ya begitu. Saya kan memang gini, terus Sebentar Bu terang ya. bukan Bu, orang. sebentar dulu ya. Ada tamu sebentar, saya mau panggil istri saya Ya, sebentar ya. Sebentar ya, ada tamu ya. oke. Ya Mbak, ntar ya, saya panggil dulu ya. Dek. Oh iya, wes. Oke Mbak, iya, kita lanjut lagi. Oke, ya. Nah, di situ terus aku ini gerak juga sama suami. Ya Allah ya, memang bener ya, testimoni itu bener ya kayak gitu. Suami saya masih kayak agak ragu-ragu gitu. Memang jujur saya bukan orang yang gimana ya, deket sekali dengan agama gitu, maksudnya bukan Hmm. orang yang muslimah banget gitu, enggak. Hanya yang penting ya tahu harus menjalankan ini, nggak boleh itu gitu saya laksanakan. Mhm. Oh, artinya suami juga ya alhamdulillah kayak gitu. Nah berjalannya waktu itu tahun 2020 itu juga ada kejadian lagi, itu malah Sebentar Mbak, saya mau tanya. hmm, Tadi Mbak tuh hmm. ngamalin salawat apa ya? Yang tadi Oh iya, itu salawat itu yang saya amalkan itu
gini, kalau nggak salah ya, coba nanti kalau salah dibenarkan sama Ustadz. Katanya pas aku denger di Ustadz Yusuf Mansur itu sholawat kamaliyah gitu loh, kayak siang gini punya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alaihi gitu. Oh gitu ya. Itu Mbak amalkan berapa banyak? Itu saya targetkan 1 hari setelah sholat itu ada, pokoknya 1 hari ada waktu entah duhur, entah asar, entah apa, harus 1000 gitu. Oh gitu ya, Nah nanti yang selain itu 100, 200, pokoknya semampu saya kalau nggak sibuk kayak gitu. Saat itu yang saya amalkan selawat itu. Oke, udah lanjut lagi cerita yang tadi. Yang terus berjalannya waktu ada kejadian lagi tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan Maret deh, bulan Maret kayak gitu. Suami habis opnam 2 kali. Kan udah masuk corona ya Ustadz itu. Udah masuk corona, saya kan seniman ya, saya itu vokal, terus suami itu juga di seniman, dia seorang MC Panoto Coro gitu, MC wedding kayak gitu toh. Dia kan nggak boleh kerja sama sekali, usaha macet, baju pengantin macet, semuanya macet deh. Hidup kita dari jual beli bonsai kayak gitu, bonsai kok ambil harga murah nanti kita rawat gitu, untuk makan itu. Nah terus ada tawaran, tadinya kan suami juga guru honorer ya, ada tawaran dari sebuah SD di daerah saya gitu untuk mengajar pantomim, dan saya mengajar nari dan nyanyi kayak gitu. Nah di hari itu ini lagi uang tinggal 20.000 Ustaz. Tinggal 20.000, kita harus ngajar dan jarak tempuhnya itu sekitar 20 kilo lah dari rumah itu. Kita bawa mobil kan harus beli bensin. Iya. Perjalanan. Anak belum makan, yang anak saya yang kecil kan saat itu kelas 4 SD. Dia ikut kayak gini di jalan tuh. Mama, saya lapar kayak gitu. Saya sama suami, ayah ada uang, aku bilang gitu kan. Nggak ada mah, tinggal 20 kayak gitu. Wah, hati saya itu rasanya ya Allah gitu. Dimintain anak hanya untuk ibaratnya beli nasi kucing sebungkus saja kok nggak bisa. Jadi gini, kalau nanti tak buat beli makan adik, terus bensinnya gimana gitu. Kalau mobil yang irit kan 20 bisa buat pulang pergi kayak gitu. Iya. Di situ gini, ya Rob gitu. Segitu berat ujiannya, suami habis sakit kayak gitu, nggak ada uang kan. Pikir saya kan nanti kalau udah sampai sekolah kan ada pencairan sedikit dari minta DP untuk mengajar tadi kan gitu. Masa iya sih gitu, sampai anak aja mau minta makan nggak bisa gitu. Saya nangis gitu, masa segini ujian. Kalau memang saya ada dosa banyak, saya mohon ampun kayak gitu. Pokoknya selama saya menol sholawat itu kan saya perbaiki ibadah saya, cuma saya perbaikilah gitu. Nah nggak tahu sampai jalan tuh suami gini, nah bentar ya mah, aku tak akan sebentar, siapa tahu ada yang mau DP baju lagi lah. Kemarin kan ada mau pesan baju, biarpun lagi omong-omong kayak gitu. Iya. Di dalam dompet itu kan ATM ada 2 Ustadz, yang satu tuh nggak pernah dipakai gitu, cuma tinggal saldo, yang penting nggak keblokir kayak gitu, nggak pernah dipakai. Terus? Nah yang dicek pertama itu yang biasa dipakai gitu, nggak ada. Nah terus katanya dicek lagi yang satunya yang nggak pernah dipakai. Dia udah masuk ke mobil, dia senyum-senyum, mah aku dapat uang. Loh kok dapat uang dari mana sih ya, aku bilang gitu. Tuh ATM-nya itu di sini mah ada 300.000 mah gitu. Loh kan nggak pernah dipakai, aku bilang gitu. Terus yang ternyata siapa? Gak tahu kan, nggak pernah ada, itu kan punya e-banking ya. Iya. Kalau ada laporan kayak gitu kan nggak ada laporan uang masuk juga gitu. Nggak tahu yang sana yo ini ada kok di dalam 300.000 gitu. Udah di situ bertiga tuh nangis semua, suami nangis, saya nangis. Ya Allah terima kasih, aku bilang. Akhirnya kita langsung berhenti beli makan. Sama saya, udah sih mau makan apa, aku bilang gitu. Akhirnya ya dia harus tak beliin makan gitu. Udah jajan dulu, nanti agak telat ngajar nggak apa-apa, aku bilang gitu. Itu yang saya benar-benar pernah
ATM terisi sendiri itu. Ya pokoknya saya gitu, kalau udah kepepet gini pasrah. Ya Allah, pokoknya udahlah hidup mati. Saya serahkan padamu ya Rabb. Itu selawatnya masih sama ya? Selawat pakai selawat yang tadi? Selawatnya itu iya masih sama. Kadang kalau itu 1000 kan lama sekali ya. Kalau yang lain nanti setelah sholat yang lain tuh selawat Jibril gitu. Oke. Kemarin Mbak bilang ada penyakit yang bisa sembuh tuh, gimana ceritanya? Saya penasaran loh. Ini baru aja kemarin tanggal berapa sih? Senin barusan kemarin itu. Ini tanggal 6 ya, berarti tanggal 5-an deh. Iya. Nah, kayaknya tuh udah setengah tahun yang lalu. Dari setengah tahun tuh saya merasakan ada sesuatu di kewanitaan saya, tapi tidak sakit. Saya terasanya tuh kalau naik motor di jok itu kayak ada yang mengganjal gitu, kecil. Di bagian dalam atau di bagian luar benjolannya? Dalam ya? Dalam kiri. Ya, itu dalam banget ya. Pokoknya kalau duduk tuh terasa gitu deh. Tapi kalau dilihat nggak kelihatan benjolannya? Ya, tapi kalau dipegang bisa. Oh gitu, ya wes, oke. Itu keras. Nah, di situ kan sambil di situ terus aku browsing katanya kan wanita punya miom dan kista. Nah, kalau kista tuh katanya cair, kalau miom kan padat gitu. Nah, saya pegang punya saya itu tergolong yang padat. Gitu. Sorry Mbak, miom itu termasuk penyakit seperti apa sih, Mbak, yang Mbak pernah tahu gitu? Benjolan di area kewanitaan. Karena gitu. apa? Disebabkan apa? Disebabkan dari makanan, kan bisa kayak gitu, makanan, pola makan yang salah. Oh kayak begitu, gitu. ya. Kayak gitu. Itu kalau misalnya parah bisa seperti apa ya? Bisa mematikan atau bagaimana? Kalau parah dia bisa juga. Dia kan tergolong ada yang jinak, ada yang ganas kayak gitu. Nah itu dia harus operasi. Seharusnya dia harus operasi. Jadi kayak sel kanker gitu ya, bukan? Kadang sampai itu angkat kandungan gitu loh, kayak gitu. Oke, nah terus gimana kejadiannya? Nah di situ, kayak kan katanya berarti saya itu tergolong miom ya, karena kan dia kenyal, keras kan aku gitu. Nah di situ saya udah berani ke dokter kandungan karena saya udah operasi kan 2 kali ya, sesar itu anak-anak kan operasi semua kayak orang trauma deh, nggak mau operasi lagi kan gitu. Nggak sakit juga. Terus saya minum Bajaka gitu, minum Bajaka itu iya dia mengecil. Nah berjalannya waktu, nggak tahu kemarin hari Jumat itu tanggal berapa sih kemarin itu, berarti sekitar tanggal 4-an ya berarti, atau tanggal 3 itu tahu-tahu tuh meradang gede sekali. Meradang tuh sakit banget gitu ya? Meradang dia itu jadi gede, tadinya kan kecil. Tahu-tahu tuh dia membenjol besar, bengkak. Nah, kalau pas kita jongkok lagi pipis gitu, coba saya pegang itu kan dia sampai menonjol keluar ya. Itu sampai setelur bebek deh. Kan udah besar banget Ustaz. Iya ya Allah. Dan rasanya tuh di perut udah sakit, perut bagian kiri tuh sakit, panas. Pokoknya ada deh semut kenyut terus di pinggang juga sakit, buat duduk tuh mengganjel kayak gitu, apalagi itu udah nyeri duduk dan susah gitu kalau duduk mah jadinya miring kayak gitu, sakit sekali. Nah saya coba hari Sabtu atau Minggu itu saya ke dokter gitu, tapi dokter umum. Saya tetap nggak berani ke dokter kandungan. Pasti kalau kandungan tuh pasti aku yakin suruh operasi karena udah segitu besar. Nah sama dokter katanya cuma bilang gini, udah nggak apa-apa tak kasih obat aja Mbak kayak gitu. Dikasih tuh jalan udah tak minum, kalau sehari 3 kali berarti udah 6 kali minum deh. Itu nggak ada perubahan sama sekali, masih sakit. Nah itu saya kan suka itu lihat-lihat testimoninya Ustadz gitu. Nah di situ tuh pernah lihat katanya air jadi salawat. Bisa nyembuhin segala penyakit kayak gitu. Nah memang dulu saya pernah denger, cuman kan belum pernah mempraktekkan gitu ya. Nah di situ saya berpikir corona kayak gini, kerjaan jarang-jarang, kalau operasi uang dari mana kan gitu. Nah terus itu minggu sore maghrib itu saya sholat itu biasa kalau habis sholat ya wirid Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nah itu kan 100 gitu. Terus sholawat Jibril saya campur sholawat Kamalia tadi, terus Al-Fatihah itu 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Alaq 7 kali, Yasinnya saya Yasin Fadilah
Terus sama ini ayat kursinya 7 kali. Terus Saya tiupin dihembuskan di pada air. dihembuskan pada air dan saya memohon pokoknya. Airnya sebanyak apa? 1 gelas? Gelas kecil itu loh, gelas teh itu loh, satu Oke. ini. Itu segitu. Saya pasrah sama Allah, ya Allah. Saya hidup dan matiku serahkan padamu ya Rob. Saya mohon angkatlah penyakit saya ini yang benjolan ini, karena untuk operasi saya itu gak punya uang. Pokoknya mohon sembuhkan, anak-anak masih kecil, aku bilang masih butuh bimbingan. Saya kan pikirnya kemana-mana, ya namanya wanita ya. Ya wanita tuh pikirnya mana aku harus operasi, nanti kalau gagal ya kemana kan gitu. Pokoknya pikirnya mana-mana. Terus itu saya minum deh, terus sampai malam tuh saya nggak bisa tidur, kan ngerasain sakit juga, udah sakit banget. Anak-anak tidur, suami tidur. Ingat banget jam 12 lebih 5 menit itu saya mulai sholawat lagi. Sampai Sholat Jibril ya. sampai subuh. Itu sampai ketiduran nggak tahu. Hah? Itu maaf, saya sholawat tuh sambil saya pegang situ. Heeh. Saya gitu, saya bilang ya Allah sembuhkan ini ya gitu. Terus sholat Jibril sampai ketiduran. Nah kejadian ini gini, saya kan mungkin terlentang tidurnya ya, Ustaz ya. Nah kaki mau saya tekuk kayak mungkin mau miring kali, miring mungkin. Itu tahu-tahu tuh kayak plastik pecah gitu. Pecah. Gitu. Jadi keluar darah apa? Isinya? Keluar gitu. Tadinya nggak tahu, saya pikir mungkin keputihan gitu. Orang tidur sampai kebangun kan berarti banyak ya. Terus gini aku miring, saya pegang itu pantat, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah, itu basah semuanya sampai spring bed. Waktu pecah itu Mbak nggak merasa kesakitan ya? Kan waktu nggak sakit ya? Enggak, kan tidur ya, nggak tahu kan ketiduran, selalu sampai ketiduran. Tepat jam 2:30. Nah makanya mau miring tadi, kaki saya tekuk itu, terus dia kan kayak mungkin kayak kepencet kali ya, langsung itu kayak mungkin bayi mau keluar bol kayak gitu loh, sor kayak gitu. Terus masih nggak sadar saya pikir paling keputihan, orang ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus pas mau miring tuh udah basah semua. Terus aku bangun tak lihat, astagfirullah, Allah, alhamdulillah ya Rob. Saya udah campur nangis campur apa gitu. Saya pokoknya langsung saya bersihin, saya pencet-pencet sampai keluarnya darah seger gitu. Intinya kan dia jadi bolong. Itu kan ya, isinya apa sih? Keluarnya nanah ya jadinya ya? Ternyata waktu itu kan terus saya jongkok ya, saya lepas semua, saya lepas, saya bersih tuh saya jongkok kan masih posisi di kamar, saya bersihnya di kamar, nggak di kamar mandi. Saya juga penasaran sampai saya lihat gitu. Oke. Kayak apa gitu. Yang keluar itu yang sisa belum saya pencet kan dia masih netes. Yang keluar tuh nanah campur darah. Tapi ketika keluar gak sakit ya? Enggak sakit. Jadi mungkin kayak bisulan kalau pas udah mau meletus itu kayak gitu, cot kayak gitu. Nah di situ saya berpikirnya begini, loh tadi ini kan dia kan kenyal. Kalau kenyal kan secara otomatis itu dia kan daging gitu loh. Iya. Dia kan daging. Loh kok ini kok bisa jadi cair kayak gitu loh. Ya saya heran tuh di situ, ya Allah, alhamdulillah ya Robbi. Langsung saya bersihkan semua, langsung saya sholat tahajud. Singkat ceritanya bersih, itu sampai sekarang nggak ada lagi sakitnya lagi? Nggak ada, ini nggak sakit ini. Jadi baru kemarin malam, berarti Senin subuh itu, Senin jam 2:30 itu dia meletusnya di situ. Aku udah alhamdulillah ya Allah. Bayangin loh Mbak, kalau Mbak misalnya pengobatan itu dengan cara operasi atau apa, itu berapa biayanya itu coba? Pasti lebih 10, makanya kan aku ya Allah, makanya ini yang memang bisa saya mintaan pertolongan ya cuma Allah, punya saya Allah. Selama ini sama corona ini kan memang ekonomi naik turun ya, sangat berpengaruh gini. Kalau pas tinggal sedikit gini, kalau sama ngobrol sama suami gini, udahlah ya, nggak usah khawatir kayak gitu. Kita kan saling menguatkan gitu. Kita itu punya Allah itu maha kaya, pasti deh besok dapat uang gitu. Iya benar, misalkan uang tinggal 50.000 gitu, tahu-tahu nanti ada orang pesen baju DP 1,5 juta atau 2 juta kayak gitu. Gitu. Tapi kan sekarang udah mulai rame ya orang acara-acara nikah gitu, udah mulai ada orderan lagi ya kayaknya ya. Suami udah lancar, alhamdulillah suami udah lancar. Saya ini orderan baju pengantinnya alhamdulillah udah lancar lagi gitu. Pokoknya sholat hebat deh. Pokoknya yang mungkin kalau yang belum pernah
merasakan keajaiban, masa iya sih gitu. Orang nggak punya apa, nggak kerja, nggak apa, kok dapat duit, masa minta Allah langsung dikasih. Loh, saya minta kesembuhan, alhamdulillah langsung doa saya Iya. dikabul gitu. Yang jadi ini kan sama suami gini, masa iya tuh ya kayak gitu, kemarin tuh kan padat sih ya, kok bisa jadi cair ya, aku tuh pasti herannya di situ gitu loh. Karena kemarin tuh keras, saya pegang tuh keras, kenyal-kenyal, itu kan dagan. Saya sempat melihat operasi meme itu ya di YouTube, itu kan dia benjolan-benjolan besar gitu, kayak bakso kayak gitu, dia nempel kayak gitu, jadinya tuh tahu kalau dikeluarin ternyata besar gitu. Nah kira-kira punya saya tuh kayak gitu. Nah jadi cair kan mukjizat gitu loh Ustaz, ya Allah terima kasih. Dulu waktu awal-awal Mbak Anu kan katanya tadi ibadahnya belum bagus dulu ya, sholatnya belum sempurna. Kalau sekarang udah mulai bagus ya? Insya Allah gitu. Jadi kalau nggak salah tuh rasanya tuh gini, eman gitu, kayak kecewa gitu lah. Ya Allah kok tadi kok gini ya, aku nggak sempet, kan kadang tuh perjalanan gitu ya, perjalanan tuh kadang sampai nggak bisa sampai sholat, kadang pernah saya ketinggalan sholat gitu, rasanya tuh di hati tuh gimana, kayak ada yang kurang gitu, kayak merasa berdosa bersalah, ya Allah. Padahal dulu mah bolong-bolong banget kayak gitu. Iya. Pernah juga kayak hati orang dibolak-balikan kayak gitu, juga pernah kejadian itu. Maksudnya dibolak-balik gimana nih? Gini, ceritanya mau tukar mobil, yaudah awal corona itu mobilnya tuh dari Avanza, mau kita jual, mau diseset lah, jadi di Panther kayak gitu ya. Mbak mau tukar yang lebih bagus lagi gitu ya? Enggak lebih bagus, corona mah jadinya lebih turun. Oh gitu. Iya, corona ke Panthernya yang Panther tua gitu ya. Jadi harganya tuh sekitar 40-an lah gitu. Nah di situ tuh ada seorang kiai yang punya, ternyata itu seorang kiai gitu. Dia katanya mau umroh gitu. Ada dari teman dikasih tahu gitu. Di sana ada orang jual mobil Panther ini nih ya, sesuai yang kita cari sama suami. Nah hari Kamis kalau nggak Jumat deh, saya ke sana sama Pak Kiai itu begini. Kita tanya itu berapa Pak gitu. Ini kalau nggak 50 enggak, wes pulang aja, kayak orang itu barusan aja orang pulang itu 45 nggak tak kasih. Saya nawarnya kan di bawah 45 ya, kalau boleh mah 40 kayak gitu. Enggak Mbak, enggak Mas, kalau enggak 50 pokoknya enggak, wong itu aja 45 tak suruh pulang gitu. Saya terus ingat itu, sholawat itu sampai rumah, saya sholawat terus juga, tak sholawatin 1000, masih sholawat yang itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad itu 1000 kali malam itu gitu. Nah di situ besok saya coba beraniin sana lagi sama suami, tahu-tahu tuh dibolehin tahu. jadi yang harganya seharusnya kalau nggak 50 enggak tuh jadi 40 lebih berapa gitu boleh. Boleh ya. Jadi sama suami, ya Allah kayak gitu. Suami dulu kan juga gini ya, sholatnya juga bolong-bolong, malah dulu kalau diajak sholat mah susah kayak gitu. Sekarang mah juga nggak berani ninggalin sholat, habis maghrib Yasin pasti. Masya Allah, luar biasa ya. Punya asam lambung itu bulan Maret itu dia obat 2 kali. Berobat obat jalan itu kan 4 bulan tuh nggak ada perubahan sama sekali. Suruh saya stop, udah nanti ginjalnya nggak kuat, aku bilang gitu. Stop, kita setiap hari minumnya cuman sama ketumbar dan bacanya Yasin Fadilah. Alhamdulillah ya Allah, sama sholawat itu ini sembuh, suami saya udah gemuk lagi, dulu mah kurus kayak gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kecil-kecil tuh banyak keajaiban gitu, makanya. Iya. Mbak pernah cerita nggak sih ke tetangga atau ke family, keluarga tentang keajaiban yang Mbak rasain? Tentunya pernah, cuman mereka tuh kayak nggak percaya. Nggak percaya gitu. Masa sih kayak gitu doang, kayak disepelekan gitu. Makanya memang iya sih, kalau memang nggak pernah mengalamin itu memang nggak akan percaya. Kalau saya memang kan kalau kondisinya udah kepepet gitu kan, ibarat mau minta siapa sih, orang tua juga nggak mampu kayak gitu ya, punyanya Allah ya udah, katanya kan harus yakin, semua itu kan harus yakin gitu. Saya pikir tuh logikanya gini, orang ini aja nafas aja saya juga nggak beli, itu dari Allah. Aku gitu, masa mau minta uang aja
masa nggak dikasih, wong ini aja dikasih gratis, aku gitu. Kalau beli oksigen di rumah sakit berapa, aku gitu. Jadi saya meyakinkan diri sendiri tuh begitu caranya gitu. Oke, masya Allah. Iya, itu Iya, pengalaman iya. saya yang terbaru itu, Ustaz. Iya, Semoga iya, nanti iya. kedepannya Semoga saya banyak yang terinspirasi dari kisah ini, Mbak ya. iya, Ustaz, ya. Terima kasih, Iya, Ustaz, ya. makasih Mbak sudah bersedia diwawancara. Terima kasih. Iya, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan ibu, seorang ibu. Dia banyak sekali merasakan kehidupan salawat, di antaranya pernah merasakan saldo ATM-nya terisi sendiri semasa waktu kepepet, dan yang terakhir tadi penyakit miom, ya, sebuah benjolan di bagian kelamin yang bisa mematikan ya itu penyakit ya. Tapi alhamdulillah dengan keberkahan salawat Allah sembuhkan dengan cara yang ajaib. Nah, teman-teman yang sudah juga pernah merasakan kisah-kisah keajaiban salawat juga boleh berbagi cerita ke saya. Layangkan ceritanya lewat WA ya. Ditulis aja dulu, nanti kita janjian untuk wawancara ke WA dengan nomor 0812 7716294, di WA dengan nomor 0812 7716294. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Oh iya, dan jangan lupa juga untuk membeli buku ini, buku Salawatin Aja. Masih ada stoknya sekitar 20 buku lagi di tempat saya. Ayo buruan, selagi persediaan masih ada. Silakan diorder. Berikan alamat berupa kecamatan dan kabupaten apa. Kemudian order lewat WA yang tadi 0812 7716294. Insya Allah kita akan segera kirimkan. Caranya diorder lewat WA, berikan alamat Anda yang jelas, dan nanti ditransfer dulu, baru nanti kemudian bukunya akan dikirim. Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga berkah, semoga Allah SWT memberikan rahmat yang banyak kepada kita semua. Sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.